Oke, selamat datang di channel Yosua Adi. Untuk video kali ini kita akan belajar membuat form login di vb.net. Kemudian dengan database-nya adalah SQL Server 2022. Nah, sebelum kita ke vb.net-nya, kita akan ke database-nya terlebih dahulu. Di sini saya ada membuat database dengan nama DBHR, kemudian ada tabel namanya MS User. Di tabel ini nanti adalah user-user yang akan login ke aplikasi. Oke, kita sudah set ini nama saya Yosua Adi Purnatma dengan password seperti ini. Kemudian kita ke vb.net-nya. Di sini saya sudah membuat form login, kemudian form menu utama, kemudian modul. Form login ini nanti berfungsi untuk ketika kita login, jika username dan password benar, maka akan mengarah ke menu utama dan setiap menunya akan terkunci atau terbuka. Dan di sini juga ada modul yang berisi fungsi-fungsi koneksi dan sebagainya yang kita buat, yang akan sering dipanggil di form login maupun menu utama. Oke, kita langsung ke modul publik dulu. Nah, di sini ada perintah namanya option explicit. Fungsi ini untuk membuat jika ada error, maka untuk mendebug atau mengecek errornya langsung mengarah ke setiap perintah yang error. Kemudian kita harus import SQL client, import AutoDB untuk mengecek. Untuk import AutoDB untuk kita koneksinya untuk mendapatkan datanya dengan koneksi AutoDB seperti itu. Kemudian di modul public ini kita mendefinisikan beberapa perintah ya. Yang pertama sebagai SQL connection, DAR data adapter, RD data reader, CMD SQL comment, DS dataset, STR SQL ada string, gcon main adalah string, GC user ID dan kunci password string. Nah, kemudian disinilah yang paling penting ya, kita membuat namanya sub koneksi. Di sini user SA. Nah, user SA ini adalah user koneksi ke database SQL Server. Kemudian ini adalah user password dari SA. Kemudian untuk connection stringnya kita menggunakan seperti ini, data source. Di sini adalah IP daripada database kita yang di sini. Nah, di sini. Kemudian ini adalah database-nya yang di sini. Kemudian ini adalah username dan password. Nah, username dan password ini bukan yang di tabel ya, bukannya di tabel ini, tapi ini adalah koneksi user dan password yang ada di security login ini ya. Nah, user SA ini. Oke, langsung saja. Kemudian di sini ada sub terkunci. Nah, sub terkunci ini apa? Jadi di sub terkunci ini saya membuat variabel namanya benable sebagai boolean. Jadi di form menu utama itu ada menu login, logout, kemudian keluar ada menu master, menu transaksi, company dan sebagainya. Nah, sub ini akan kita panggil ketika nanti misalkan dia username dan passwordnya benar, maka kita bermain di sini ya, true dan false-nya. Oke, langsung saja kita ke menu login. Nah, ketika kita login, nah di sini ada kelas login ya. Ini juga sama. Untuk apa yang harus kita import dulu ke dalam form kita. Nah, di sini juga kita mendefinisikan beberapa string, kemudian record set dan sebagainya.
Nah, di CM saat event CM di login, klik atau kita bisa diklik di sini ya. Diklik, double klik, maka akan mengarah di sini ada call koneksi atau pemanggilan koneksi ke database. Nah, jika teman-teman menanyakan koneksi ini apa ya, nah, kita bisa double klik, kita bisa klik kanan, go to definition. Nah, ketika go to definition, dia akan mengarah ke apa sih koneksi ini. Nah, koneksi ini adalah seperti ini ya teman-teman. Ketika kita login, maka akan memanggil koneksi. Ketika koneksi terbuka, maka kita menyimpan username dan password ke dalam satu variabel. Kemudian jika username dan passwordnya tidak kosong, maka akan membaca perintah ini. Tapi kalau kosong, maka akan muncul perintah masukkan username dan password yang benar. Nah, kita langsung ke sini ya. Jika username dan password tidak kosong, maka dia akan memanggil koneksi. Kemudian kita akan ada perintah ini membaca username dan password yang ada di tabel MS user. Nah, kemudian CMD ini membaca perintah dari strSQL dengan connectionnya kon tadi. Kemudian RD ini membaca, mengeksekusi hasilnya, kemudian membaca datanya. Nah, ketika RD ini tidak memiliki data, maka akan muncul, misalkan kita buat data tidak ditemukan, misalkan. Kemudian nah ini ada call terkunci apa, kita bisa klik kanan, go to definition lagi. Nah, ini ketika false, maka otomatis menu login ini not false, berarti dia akan true dan sebagainya dan sebaliknya ya. Nah, jika ada datanya, maka akan membaca nih username-nya apa, field fd user ID, kemudian digabung dengan nama karyawan. Ini kemudian digabung dengan jabatannya dia apa. Oke, seperti ini ya cara membacanya. Ketika di cancel ini dia akan unload dengan perintah dispose ini ya, cara unload data. Di sini ada menu utama ya teman-teman. Nah, di sini kalau teman-teman tanya ini apa ya, ini namanya menu strip teman-teman. Jadi ketika kita menambah form, saya berikan contoh menambah form, Windows Form seperti ini. Nah, ketika kita menambah form, jika kita mau menambahkan menu strip yang ada di form menu utama tadi, kita klik menu strip ini aja teman-teman. Nah, kita bisa ngetik di sini, misalkan di sini file, kemudian di sini juga ada master, di sini juga ada transaksi, di sini ada report. Nah, bisa seperti itu. Kemudian untuk membuat home login ini juga sama teman-teman, kita bisa ke label. Nah, di sini kemudian kita text box. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ada tombol comment button. Nah, ini buttonnya. Nah, ini bisa kita kasih nama. Kita kasih label misalkan username. Di sini juga teksnya misalkan untuk nama ada di blok desain ya, ini txt username misalkan. Di sini namanya label username.
kemudian di sini namanya cmd login misalkan. Kita isi teksnya misalkan login. Oke. Seperti ini teman-teman. Nah, tapi ini nggak kita pakai, kita delete aja. Nah, di menu utama ini di sini ada, kalau kita tahu nih namanya file tube strip menu item. Nah, tahunya dari mana? Dari sini. Di sini namanya login tool strip menu item dan sebagainya. Nah, ini tadi yang kita sebut di modul public fungsi sub terkunci, yaitu menu utama titik login strip menu, enable-nya apa, seperti itu. Oke, kita langsung saja di sini teman-teman. Kita file login. Nah, ketika pertama kali muncul kan filenya ini menunya ini bisa, menu master nggak bisa diklik ya teman-teman ya. Tapi ketika kita login, misalkan di sini Adi, username-nya salah ya teman-teman, maka data tidak ditemukan. Nah, misalkan di sini misalnya password, silakan masukkan password yang benar. Oke. Ketika kita login dan benar, oke, 123 misalkan. Nah, di sini ketahuan tuh username-nya Adi, kemudian namanya dia Adi, kemudian jabatannya CPP Maintenance Supervisor, seperti itu. Dan ketika benar, maka menu-menu ini akan terlihat seperti itu. Oke teman-teman, itu saja kurang lebihnya. Bisa dipelajari untuk modulnya, kemudian menu utama. Menu utama seperti ini aja ya teman-temannya isinya ya. Kemudian form login bisa dipelajari seperti ini. Semoga ilmu ini bermanfaat dan teman-teman bisa memulai project baru dengan script yang sudah saya buat. Semoga kita semua bisa belajar dan mengembangkan aplikasi dengan VB.NET. Semangat, terima kasih.